Halo, apa kabar? Kita bertemu lagi di mata kuliah Algoritma Pemrograman. Kalau pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang array satu dimensi, di mana kita belajar memanipulasi data menggunakan array. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Dan kali ini yang kita pelajari adalah array dua dimensi. Sebenarnya kita bisa mengolah data menggunakan array, baik itu satu dimensi atau dua dimensi arraynya, 3 bahkan lebih, atau yang disebut sebagai multidimensional array. Tapi kita hanya akan membahas sampai array dua dimensi saja, dan penggunaan array dua dimensi ini sangat luas saat ini, karena data tersedia tidak hanya dalam bentuk list atau daftar, tapi juga seringkali berbentuk tabel, atau juga kita bisa sebut ini sebagai matriks. Mungkin kalian tidak asing dengan kata matriks ini ya, kalau dalam pelajaran matematika, baik waktu sekolah ataupun saat kuliah, kalian pernah mempelajari tentang matriks. Matriks ini adalah struktur penyimpanan data di dalam memori yang elemen-elemennya ini dipetakan dengan menggunakan dua buah indeks. Kalau array satu dimensi ada satu indeks, maka kalau array dua dimensi, maka untuk memetakan elemen-elemennya kita menggunakan dua indeks. Misalkan ada sebuah matrik yang menyimpan nilai alfabet, seperti pada tabel yang ditampilkan di sini. Jadi bagaimana cara kita mengacu ke setiap elemennya, misalkan elemen yang berisi huruf K itu dia ada di indeks yang keberapa. Cara kita mengacunya biasanya itu adalah kita menyebutkan nomor baris dan kolomnya. Berarti kalau misalnya K dia ada di indeks ke-33. Kemudian kalau misalkan kita mau mengacu pada elemen yang berisi huruf J, maka kita mengacunya dia ada di indeks ke-32. Seperti itu. Contoh lain penggunaan matriks yang kita temukan seringkali itu adalah sebenarnya pada citra atau gambar digital yang sering kita temukan. Jadi citra itu sebenarnya berisi dari sekumpulan elemen-elemen matriks sebagai piksel. Masing-masing piksel ini berisi nilai-nilai yang merepresentasikan warna dari gambar yang kita lihat. Kalau contoh sederhananya, misalkan kalau dari gambar ini saya buat dari Excel ya. Misalkan ada sebuah garis yang menuliskan angka 1 dengan warnanya hitam putih misalnya. Kalau misalkan warna hitam direpresentasikan dengan nilai 1, kemudian untuk warna putihnya direpresentasikan dengan nilai 0, kemudian citra atau gambarnya ini ukurannya misalkan 20 x 20 piksel. Nilai-nilai ini kemudian membentuk angka 1. Jadi seperti itu contoh-contoh penggunaan matrik, terutama kalau di dalam pengolahan citra ataupun pengenalan pola citra digital, biasanya akan berurusan dengan matrik-matrik ini. Kita akan langsung mulai dengan cara mendeklarasikan matriks atau array dua dimensi di dalam C++. Cara pendeklarasiannya adalah tipe data, kemudian nama arraynya, diikuti dengan kurung siku, indeks baris, kemudian kurung siku, indeks kolomnya. Seperti ini. Untuk indeks baris dan indeks kolom ini berupa nilai integer positif. Sekarang kalau misalkan kita buat dari contohnya, kalau misalkan kita buat seperti ini, di sini kita lihat ada sebuah matrik atau array dua dimensi dengan nama penjualan dengan 10 baris dan 5 kolom. Setiap elemen di dalam array dua dimensi ini memiliki tipe data double. Dan perlu kita ingat, di dalam C++ array dimulai dari angka 0.
Jadi kalau misalkan kita implementasikan array ini di dalam sebuah tabel Excel, bentuknya akan seperti berikut ini. Nah, seperti pada tabel di dalam Excel seperti ini ya. Jadi tadi ada 10 baris dan 5 kolom. Untuk penomoran indeksnya dimulai dari angka 0, kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baris dan 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Untuk mengakses setiap elemennya, caranya sama seperti array satu dimensi, yaitu kita merujuk pada nomor indeksnya. Perbedaannya kalau di dalam array 2 dimensi yang kita rujuk adalah indeks baris dan kolom. Berarti misalkan kalau kita buat seperti ini, penjualan di indeks ke-53, kita beri nilai 25,75. Berarti kalau kita implementasikan ini di dalam Excel-nya, tadi dia ada di baris ke-5 kolom ketiga di dalam indeks C++. Berarti kita cari di sini 5, kemudian kolom ketiga, maka posisinya ada di sel seperti ini. Pendeklarasian nomor indeksnya juga sama seperti array satu dimensi, kita bisa ganti dengan variabel. Kalau misalkan penjualan ini kita ganti dengan I dan J pada nomor indeksnya. Pada saat pengulangannya dia sampai ke nomor indeks baris I ke-5 dan juga J-nya yang ke-3. Sekarang kita akan langsung coba praktikkan melalui program bagaimana caranya kita mendeklarasikan dan juga memproses array 2 dimensi. Kita akan buat sebuah program sederhana yang menampilkan matriks sederhana. Pertama-tama kita buat headernya dulu. Include string. Pertama kita akan coba deklarasikan matriksnya yang lewat deklarasi variabel secara langsung. Kita buat sebuah variabel A, tipe datanya integer. Kita buat ukuran matriksnya 4x3, berarti ada 4 baris dan 3 kolom. Cara mendeklarasikannya sama seperti array satu dimensi, dia kita masukkan di dalam sebuah kurung kurawal. Perbedaannya karena kita mau buat 4 baris dan 3 kolom, setiap baris dibuat atau dimasukkan ke dalam kurung kurawalnya masing-masing. Jadi untuk baris pertama kita buat isinya 2, 3, 1, kemudian dipisahkan dengan koma. Baris kedua misalkan 15, 25, 13, koma. Baris ketiga 20, 4, 7, dan baris yang keempat 11, 18, 14. Jangan lupa titik koma untuk mengakhiri sintaksnya. Selanjutnya kita buat perintah untuk menampilkan matriksnya ya. Karena setiap elemen ini memiliki nomor indeks, jadi kalau kita mau menampilkan semua matriksnya, maka kita panggil berdasarkan nomor indeksnya secara berurutan. Pemanggilannya menggunakan pengulangan. Karena matrik ini arraynya 2 dimensi, berarti pengulangannya juga ada 2 kali. Kita buat pengulangan pertama for dalam kurung integer I sama dengan 0.
karena indeksnya untuk array ini dimulai dari 0 sampai I lebih kecil dari 4. Kemudian di dalam pengulangan kita tambah satu pengulangan lagi, for dalam kurung integer j sama dengan 0 sampai j lebih kecil daripada 3. Kemudian j plus, maka kita tuliskan setiap elemennya. Berarti kita tampilkan A, I, J. Kita pisahkan dengan spasi. Kemudian di sini di luar pengulangan yang untuk J, kita tambahkan spasi ke bawah untuk memisahkan baris dan kolomnya. Jadi sebenarnya pengulangan yang for ini, yang I ini untuk barisnya, kemudian J untuk kolomnya. Kalau sudah, sekarang kita coba jalankan. Nah, sekarang kalau kalian lihat di sini muncul matrik yang tadi sudah kita deklarasikan, 2, 3, 1 untuk baris pertama, kemudian 15, 25, 13 baris kedua, 20, 47 baris ketiga, dan 11, 18, 14 untuk baris keempat. Kalau kita coba jabarkan algoritmanya, untuk pengulangan pertama untuk baris itu adalah I, kemudian di dalam pengulangan I ada J untuk kolomnya. I dimulai dari 0 sampai lebih kecil daripada 4 di dalam algoritmanya. Dan juga untuk J dimulai dari 0 sampai J lebih kecil dari 3. Kalau kita coba pengulangannya secara manual, waktu I sama dengan 0, kemudian masuk ke pengulangan yang kedua, di dalamnya J sama dengan 0. Kemudian perintahnya adalah menuliskan elemen IJ, berarti elemen 00, berarti nilainya adalah 2. Kita tulis di sini supaya ingat. Untuk yang kedua, untuk yang pertama 2, 3, 1, terus untuk yang kedua 15, 25, dan 13. Kemudian 20, 4, dan 7. Yang terakhir 11, 18, dan 14. Tadi untuk 00 yang ini ya, 2. Kemudian karena pengulangannya belum selesai untuk yang J, waktu J sama dengan 1, berarti elemen baris ke 0, kolom ke 1, maka kita tampilkan 3. Kemudian tadi dipisahkan dengan spasi ya. Gunanya dipisahkan dengan spasi supaya dia tetap bergeser ke kanan. Kemudian waktu J sama dengan 2, maka yang kita tampilkan adalah 1. Setelah itu waktu J sama dengan 3, berarti pengulangannya habis, maka dia akan naik ke pengulangan I. Sekarang I berubah sama dengan 1. Tadi di dalam algoritma, kalau kita lihat setelah pengulangan di J berakhir, maka di luar pengulangan ini ada cout and line. Fungsinya supaya tulisan teksnya kita turunkan lagi ke bawah, tidak ke kanan lagi. Makanya nanti akan turun ke bawah. Waktu I sama dengan 1, sekarang ulang lagi J sama dengan 0, berarti elemen
ke 10 adalah 15. Setelah itu J sama dengan 1 sama dengan 25. Kemudian J sama dengan 2, nilainya adalah 13. Waktu J sama dengan 3, berulang lagi, naik ke I, dan enter ke bawah. Begitu seterusnya sampai ke pengulangan yang terakhir, I sama dengan 3, ya, lebih kecil daripada 4. Setelah dia sama dengan 4, maka pengulangannya akan berhenti. Elemen-elemen dari matriks ini juga bisa kita isikan langsung melalui inputan tanpa melewati pendeklarasian. Sekarang kita coba modifikasi program ini supaya elemen-elemennya bisa kita masukkan, kita input, terserah kita ya. Dan juga kita bisa memasukkan jumlah baris dan kolomnya. Berarti akan ada dua proses. Yang pertama adalah pembacaan matrik, kemudian juga untuk menampilkan matriknya. Karena ada dua proses, dan dua proses ini nanti memerlukan pengulangan, jadi kita buat ke dalam sebuah prosedur saja. Pertama kita buat di bawah sini prosedurnya. Yang pertama prosedur untuk membaca matrik. Kita buat namanya prosedur membaca ya. Kemudian ada 3 parameter. Yang pertama itu parameter untuk kita menyimpan matriknya, berarti kita buat di sini misalnya M ya. Misalkan kita buat matrik ini maksimal isi elemennya adalah 20 kali 20. Jadi kita buat matriknya 20 kali 20. Kemudian untuk baris kita buat untuk menyimpan jumlah baris dan jumlah kolomnya. Setelah itu di dalam sini kita copy ya, atau kita cut saja langsung yang di sini. Ini untuk pembacaan, berarti dari I sama dengan 0 sampai I lebih kecil dari barisnya. Kemudian untuk J, J-nya kita ganti lebih kecil dari kolom. Kemudian di sini kita ubah karena nama variabelnya bukan A lagi tapi M. Oh ya, karena ini bukan untuk penulisan ya, kita ubah saja ini untuk prosedur menampilkan. Karena kita copy yang tadi ini untuk menampilkannya. Setelah itu kita copy juga ya, karena dia sebenarnya mirip isinya, cuma beda di bagian pengulangannya sedikit. Ini untuk menampilkan, sekarang ini untuk pembacaan. Untuk pembacaan yang kita ubah di bagian ini ya. Kalau tadi membaca berarti kita pakai Cin. Kita buat keterangannya dulu supaya tahu elemen keberapa. Ya, misalkan kita buat di sini elemen setelah itu, maka untuk pembacaan ya, Cin, M, I, dan J. Kemudian ini kita hapus. Jadi kita sudah punya pembacaan. Kemudian untuk menu utamanya, karena tadi kita masukkan manual, ini kita hapus. Kita buat variabel ini namanya M saja ya, biar sama. 20 kali 20 harus sama ya matriknya untuk yang di utama dan juga di prosedur. Setelah itu baris kolom kita buat di sini integer baris kolom. Setelah itu
untuk menjumlahkan baris dan kolom. Inputan untuk jumlah baris dan kolom sudah, kemudian berarti pemanggilan. Pertama pemanggilan untuk pembacaan. Membaca M baris kolom ya. Setelah membaca berarti menampilkan M baris kolom. Di sini kita buat prototipenya untuk prosedurnya, karena prosedur ditaruh di bawah main, jadi kita harus buat prototipenya di atasnya. Kalau prototipe kita bisa buat seperti ini ya. Jadi tipe datanya saja yang kita masukkan di dalam parameternya, tidak sama ininya apa? Nama variabelnya boleh. Sekarang kita coba jalankan. Jumlah baris kita coba masukkan sesuai dengan contoh yang pertama ya. Berarti barisnya kita masukkan 4. Setelah itu jumlah kolomnya 3. Sekarang kita masukkan elemennya ya sesuai dengan yang sebelumnya, berarti 2, 3, 1, 15, 25, 13, 20, 4, 7, 11, 18, dan 14. Setelah itu, karena dia sudah selesai membaca, kemudian dia menampilkan masing-masing elemennya di bawah dengan berbentuk matriks. Jadi itu contoh bagaimana cara kita memproses dan sampai menampilkan matriks. Sekarang kita akan coba beberapa program untuk mengoperasikan matriks. Kalau di dalam pelajaran matematika ya, baik itu waktu sekolah ataupun sekarang waktu perkuliahan, kita bisa melakukan operasi pada matriks, baik itu penjumlahan, perkalian, dan juga membuat bentuk matriks. Sekarang kita akan coba untuk membuat program untuk menjumlahkan 2 buah matriks. Rumusnya dalam penjumlahan 2 matriks itu, misalkan ada 2 buah matriks, matriks A dan matriks B. Penjumlahan keduanya ini akan menghasilkan matriks C. Jadi, matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks C. Tapi untuk penjumlahan harus ada syaratnya, yaitu jumlah baris dan kolomnya harus sama. Untuk rumusnya, kalau misalkan ada matriks A itu 1, 2, 3, 1, 1, 1, 3, 2, 1. Kemudian untuk matriks B 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1. Nanti hasilnya kalau di sini matriks C berarti 1 ditambah 2
Yang penting setiap indeksnya dijumlahkan. Jadi indeks yang sama dijumlahkan. Misalnya 00 dengan 00, kemudian 01 dijumlahkan dengan 01 dan seterusnya. Maka hasilnya akan seperti ini ya. Sekarang kita akan implementasikan ke dalam program. Sekarang kita akan tambahkan satu prosedur saja ya. Karena untuk pembacaan dan menampilkan sudah. Kita buat prosedurnya, kita buat namanya menjumlahkan, karena menjumlahkan ini perlu 2 buah matrik, berarti kita buat 2 buah matrik juga di dalam prototipenya ya. Setelah itu, sama juga untuk menyimpan baris dan kolom sama-sama integer. Kita buat saja di sini integer ya. Nah, kemudian kita copy ini. Kita taruh di paling bawah prosedurnya. Prosedur menjumlahkan. Kita buat namanya adalah A dan B. Kemudian ya sama seperti yang lain. Barisnya kita buat B. Supaya kita tidak capek mengingat-ingatnya, jadi kita buat sama saja, kemudian dan K. Tadi yang kita tahu bahwa menjumlahkan per elemennya adalah elemen yang punya nomor indeks yang sama ya, supaya tetap sama urutannya. Berarti kita copy saja untuk pengulangannya. Nah, untuk di sini yang perlu kita lakukan, kita deklarasikan di sini untuk variabel hasil dari penjumlahannya, kita buat namanya C. Integer C 20 kali 20. Kemudian di sini berarti kalau penjumlahan biasa misalkan C sama dengan A plus B, karena ini matrik dan masing-masing elemen yang kita jumlahkan, berarti A, maksud saya C untuk elemen ke IJ sama dengan A elemen ke IJ ditambah dengan B elemen ke IJ. Sudah? Karena ini prosedur, kita langsung tampilkan hasilnya di sini. Cout hasil penjumlahan. Kita panggilkan prosedur untuk menampilkan matrik. Menampilkan dalam kurung matrik C tadi ya. Jumlah baris dan kolomnya berarti B dan K. Ini untuk prosedurnya. Sekarang kita ubah untuk di bagian awal di program utama. Karena kita butuh 2 buah variabel matriknya, maka kita tambahkan satu lagi. Kita buat di sini namanya matrik N ya. Baris dan kolomnya tetap. Kemudian urutan selanjutnya nanti kita akan membaca matrik A dulu. Berarti komputer menerima inputan dari user, kemudian dia akan menampilkan matrik yang pertama dari matrik A. Setelah itu pembacaan matrik B, berarti komputer menerima inputan untuk matrik B dan dia akan menampilkan matrik B. Baru setelah itu kita akan menjumlahkan kedua buah matrik yang sudah diinput. Kita tinggal memanggil prosedur-prosedurnya saja. Yang pertama untuk matrik A, kita buat keterangan dulu. Kita panggil. Untuk matrik A kita pakai variabel M, berarti M, kemudian baris dan kolom. Setelah itu menampilkan matrik. Kemudian selanjutnya untuk matrik B, kita copy yang sudah ada.
Matrik B kita menggunakan variabel n. Kalau yang lain sama semua. Untuk menjumlahkan kita masukkan kedua matrik yang sudah dibaca. Berarti n, kemudian n, dan baris kolomnya. Sudah ya? Kalau sudah, sekarang kita coba jalankan. Kita masukkan jumlah barisnya. Kita coba baris dan kolomnya 2 kali 2. Berarti 2. Jumlah kolomnya 2. Matrik pertama 1. Matrik kedua, elemen yang kedua 2. Setelah itu 1, 1. Ini untuk matrik yang pertama, 1, 2, 1, 1. Kemudian untuk matrik B, 2, 1, 1, 2. Setelah itu, kalau kita perhatikan setelah dia menampilkan untuk matrik B, baru dia menampilkan hasil penjumlahan. Kalau kita coba hitung, masing-masing elemen 1 tambah 2, 3. Kemudian elemen yang kedua, itu juga hasilnya sama, 3. Kemudian yang selanjutnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Berarti programnya sudah berjalan dengan benar. Sekarang kita akan membuat program baru, yaitu operasi transpose pada matrik. Matrik transpose adalah matrik yang kita dapat dari pertukaran posisi antara kolom dan baris suatu matrik. Misalkan kalau kita punya matrik, saya copy dari sini ya. Ada sebuah matrik bentuknya seperti ini. Berarti ini 3 kali 2. Matrik 3 kali 2, kalau ditranspose, maka dia akan menjadi matrik 2 kali 3. Di dalam Excel, kita bisa mentranspose waktu kita mengcopy sebuah tabel. Misalkan di sini saya copy, ketika saya transpose, kemudian saya paste, transpose, maka bentuknya seperti ini. Posisinya akan berubah. Kalau misalkan matrik ini saya ganti dengan nomor indeksnya, maka 11, 12, 21, 22, 31, 32. Seperti ini. Berarti kalau saya transpose, maka posisinya akan berubah menjadi elemen 11 posisinya tetap, 12 akan berubah menjadi ke bawah karena kolom jadi baris, baris jadi kolom. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita akan coba implementasikan. Kita copy ya yang ada ini, kemudian kita tempel ke file yang baru. Jadi kita akan ubah kode program yang ada ini, membaca, menampilkan, menjumlahkan saya ubah menjadi transpose. Kemudian kita cukup perlu 1 saja matriknya. Kemudian jumlah baris dan kolom ini tetap kita perlukan. Kemudian pada bagian di sini kita akan menampilkan lebih dulu matriks sebelum ditranspose. Sebelum ditranspose kita panggil untuk membaca ya, untuk mengisi inputan. Setelah itu dia akan menampilkan dengan menggunakan prosedur menampilkan. Setelah itu matrik setelah ditranspose yang kita panggil adalah prosedur transpose dengan menggunakan matrik M tadi ya. Nah, sekarang kita akan ubah yang menjumlahkan tadi. Kita ubah menjadi transpose. Berarti saya hanya butuh 1 saja matrik yang masuk, kemudian yang tadi kita hapus. Nah, pada pengulangan ini, di sini saya kosongkan dulu.
Kalau kita perhatikan ya, tadi kita ingat kalau transpose, dia akan mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Berarti kalau misalkan kita punya matriks 2 kali 3, berarti nanti akan berubah menjadi 3 kali 2. Kemudian yang perlu kita ubah pada bagian ini, yang pertama adalah untuk pengulangannya. Untuk pengulangannya, yang kita ubah adalah posisi kolom dan baris. Supaya waktu kita menampilkan matriks transpose ini, jumlah kolom akan menjadi jumlah baris dan jumlah baris akan menjadi jumlah kolom. Berarti B ini kita ubah, kita tukar menjadi K, kemudian K kita tukar menjadi B. Jadi sekarang for I dari 0 sampai I jumlahnya lebih kecil daripada kolom, supaya kita bisa membuat panjang kolomnya. Maksud saya panjang barisnya menjadi sepanjang kolom yang baru. Setelah itu untuk kolomnya kita akan buat sampai sepanjang baris untuk matriks yang sebelumnya. Jadi posisi ditukar. Kemudian di tengah ini untuk menampilkan, saya akan ambil dari prosedur untuk menampilkan yang biasa. Kalau menampilkan yang biasa adalah yang kita tampilkan I dan J, maka yang akan kita ubah sekarang adalah kita tukar posisi J ke I dan juga sebaliknya. Prinsipnya seperti ini, waktu kita memasukkan, kita sudah memetakan setiap elemen-elemen yang kita masukkan ke dalam indeks-indeks tertentu. Indeksnya sudah berurutan. Tapi ketika kita menampilkan untuk transpose, sebenarnya elemen itu tetap ada pada di indeks yang sama, nomor indeksnya. Cuma waktu kita menampilkan, kita panggil indeksnya sebenarnya tidak berurutan, tapi kita tukar. Jadi anggapannya sebenarnya mereka tetap berada di kotak yang sama, tapi sekarang mereka tidak dipanggil secara berurutan, tapi urutan pemanggilannya yang ditukar. Oke, sekarang, ini sebelum kita jalankan ya. Karena tadi kita copy, ini kita ubah menjadi A, kemudian jangan lupa di pemanggilan ya. Setelah J, cout, end line. Oke, sekarang kita coba jalankan. Saya akan ambil contohnya, jumlah barisnya adalah 3, kemudian jumlah kolom adalah 4. Nanti kalau ditukar maka barisnya menjadi 4 dan kolomnya menjadi 3. Sekarang kita akan masukkan elemen. Untuk memudahkan pembacaan, saya akan masukkan elemennya dengan nomor yang berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah ya? Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini, waktu dia menampilkan ini adalah matriks sebelum ditranspose, berurutan ya 1, 2, 3, 4 sampai 12. Jadi dari baris 1, 1 dan selanjutnya, kemudian setelah ditranspose maka posisinya akan berubah. Baris atas akan langsung berubah menjadi kolom ke bawah. Begitu juga selanjutnya. Sekarang untuk latihan saya akan berikan 2 tugas. Yang pertama adalah membuat program untuk mengubah matriks yang kita input menjadi matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah berarti kalau misalkan saya inputkan seperti ini ya, matriks B, ketika saya input dan program akan mengubah ini menjadi matriks segitiga bawah, maka dia akan mengubah nilai yang di bagian atasnya menjadi 0. Sehingga kalau kita lihat bentuknya ini menjadi bentuk segitiga. Ini yang disebut sebagai matriks segitiga bawah. Jumlah kolom dan barisnya ditentukan lewat inputan.
Kemudian nilainya juga dimasukkan lewat inputan. Yang penting outputnya adalah nanti dia akan mengubah menjadi segitiga bawah. Kuncinya kalau kalian perhatikan, di sini saya buat sengaja isinya menggunakan nomor indeks 11, 12, dan 13. Kalau kalian perhatikan, kalau kita tarik garis diagonal seperti ini ya, kemudian di atasnya, kalau misalkan ini I dan ini J, kalau kita perhatikan, waktu nilai J-nya ini lebih besar daripada nilai I, maka dia akan mengubah menjadi nilai 0. Seperti ini, I-nya 1, 1, ketika geser ke sebelah sini, I-nya jadi 1 dan J-nya 2. Karena J-nya lebih besar daripada I, maka dia akan ubah jadi 0. Sehingga nanti hasilnya akan menghasilkan matriks segitiga bawah. Itu latihan yang pertama. Kemudian latihan yang kedua, silakan buatkan program untuk mengalihkan dua buah matrik. Perkalian dua buah matrik ini punya syarat, yaitu jumlah kolom untuk matrik pertama. Misalkan ada matrik A ya, ini matrik A, jumlah kolomnya harus sama dengan jumlah baris untuk matrik yang kedua atau matrik B. Itu syarat untuk perkalian dua buah matrik. Untuk rumus perhitungannya, kalian bisa cari tahu di internet ya. Karena cara perhitungan untuk perkalian matrik berbeda dengan penjumlahan matrik. Jadi, dua itu latihan di rumah yang bisa kalian kerjakan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui grup WhatsApp algoritma pemrograman. Atau kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Materi berikutnya nanti kita akan membahas record atau kalau di dalam C++ disebut sebagai struct. Karena ini merupakan tipe data yang terstruktur. Sampai jumpa di materi selanjutnya.